Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian kelas 12 akuntansi, semoga kalian semua pada hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di masa pandemi Covid-19 ini. Baik, untuk anak-anakku kelas 12 akuntansi, saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintah atau lembaga instansi pemerintah. Kita langsung saja dimulai dari klasifikasi ekuitas ya. Di sini ada namanya ekuitas dana lancar, adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Kemudian ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, dan cadangan persediaan. Kemudian dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, kemudian cadangan untuk piutang, cadangan untuk persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Kemudian lanjut, ekuitas dana investasi. Ekuitas dana investasi yaitu mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Elemen ekuitas dana investasi di SKPD antara lain diinvestasikan dalam aset tetap yang merupakan akun lawan dari aset tetap. Yang kedua, diinvestasikan dalam aset lainnya yang merupakan akun lawan aset lainnya. Kemudian, ekuitas dana untuk dikonsolidasi. Penjelasannya adalah akuntansi RK Pusat merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat satker. Akun RK Pusat setara dengan akun ekuitas dana, tetapi penggunaannya khusus satker. Hal ini dikarenakan SKPD dianggap merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda melalui mekanisme transfer. Kemudian ada namanya koreksi kesalahan. Penjelasannya adalah laporan keuangan disusun pada pisah tanggal tertentu. Terdapat laporan keuangan pemerintah mengikuti periode tahun anggaran, yaitu meliputi masa 1 tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut ketentuan Undang-Undang Bidang Keuangan, laporan keuangan pemerintah harus disampaikan kepada DPR paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku setelah dilakukan audit oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Kemudian selanjutnya, 3 tahap dalam menyajikan laporan keuangan ke DPR. Yang pertama, periode waktu sebelum laporan keuangan disusun dan disajikan atau tahun berjalan. Yang kedua, periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan tetapi belum diaudit oleh BPK. Dan yang ketiga, periode waktu setelah laporan diaudit oleh BPK disampaikan ke DPR atau DPRD dan telah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah. Mungkin itu saja pertemuan pertama untuk akuntansi lembaga instansi pemerintah, simple, singkat, dan jelas. Ya, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan menggunakan via WhatsApp. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.